Selanjutnya tentang bedah buku ini, kumpulan cerpen Rokatase ini berisi 20 cerpen yang di dalamnya yang menyikap nilai-nilai budaya lokal Madura dengan ragam konflik serta kekuatan mitos beraroma mistis, yang seluruh cerpen dalam buku ini bagai menelusuri Madura hingga ke lekuk-lekuk yang semula tersembunyi. Sebelum memulai bedah buku ini, saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Mbak Muna Maesari lahir di Pamekasan, Madura, tepatnya tanggal 26 Desember 1985. Mbak Muna ini selain sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga mempunyai keahlian menjahit. Namun di sela-sela itu, tak kalah hebatnya juga, dia juga seorang penulis dengan karya-karya yang sudah banyak dihasilkan, di antaranya cerpennya yang berjudul Kasur Tanah pernah dinobatkan sebagai cerpen terbaik Kompas tahun 2017. Juga pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen masyarakat Martabat Kematian pada tahun 2019. Dan yang terakhir beliau pada tahun 2021 cerpen Rokatase yang mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi hingga nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta dari cerpen-cerpen lainnya yang pernah tersiar di berbagai media cetak lokal dan nasional yang ternama di negara kita ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai acara bedah buku ini yang akan dilakukan dengan sistem diskusi. Selanjutnya review buku oleh Mbak Muna Maesaro, kami persilahkan. Mas Sari, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan yang kami hormati, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semuanya di sini, terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku penulis kumpulan cerpen Rokatase dalam acara bedah buku ini merasa mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan yang sudah membuat acara bedah buku seperti ini, dan saya berharap ini bukan cuma sekali, artinya ke depan ada acara-acara bedah buku semacam ini, dan ini harapan saya kepada perpustakaan. Dan tidak sekedar itu, artinya perpustakaan ini menjadi rumah kedua, menjadi wadah, menjadi memfasilitasi acara-acara literasi seperti diskusi atau kreasi-kreasi seni lainnya, baik bedah buku, pelatihan, mewadahi anak-anak siswa gitu. Saya harap ke depan perpustakaan ada program ke sana, dan ini mungkin menjadi harapan juga bagi komunitas-komunitas penulis di Pamekasan. Karena ini temanya bedah buku, sebenarnya saya lebih senang kalau bedah buku ini dilakukan oleh pembaca. Artinya saya sekedar membandingkan dan menyelingi lah gitu. Karena bedah buku ini biasanya dibedah oleh pembaca atau penulis lain dari versi mereka. Tulisan intinya bagi penulis itu diserahkan kepada pembaca bagaimanapun tafsir mereka. Jadi saya sebagai penulis bisa membaca, bisa mendengar tafsir pembaca atau pembedah gitu. Kalau saya yang membedah, ini berarti hanya versi penulis, nggak ada variasinya, nggak ada tafsir dari pembacanya. Artinya saya kayak menceritakan kisah saya sendiri, itu kayak kurang seru loh. Nggak ada versi lain. Atau misalnya saya nanti bertanya, ini isi kumpulan cerpen, berarti ada salah satu naskah yang barangkali
para hadirin ini sempat membacanya, nanti saya bisa tanyakan dari versi sampean gitu. Jadi saya hanya membedah untuk cerpen pertama di halaman 1 dengan judul Gentong Tua. Saya enggak membahas rokat tese karena saya feeling saya itu sebagian mungkin googling dia ini judulnya aja rokat tese itu kayak apa gitu. Nanti googling. Artinya enggak membaca bukunya. Tapi kalau saya membaca dengan membedah yang bukan dari judul bukunya tapi isinya, walaupun isi pertamanya mungkin ada referensi baru yang bagi yang hanya membaca judulnya saja. Di sini cerpen pertama itu dengan judul Gentong Tua. Ini dipublikasikan di Kompas. Saya lupa kalau nggak membaca ini. Di harian Kompas tanggal 23 Desember 2018. Gentong Tua ini menceritakan tentang seorang anak yang meninggalkan kampung halaman demi menempuh pendidikan di luar kota. Tapi dia itu punya semacam harapan yang masuk ke ranah ambisi, ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdedikasi, juga bisa menempuh pendidikan melebihi atau sederajat dengan kaum laki-laki. Karena di desa saya ini masih agak primitif ya. Di desa saya itu kalau misalnya anak perempuan menempuh pendidikan tinggi, duda maah japakun buru ka dapur. Senika. Nika neng ejompo nika senika. Tapi di sini ada gugatan semacam kesetaraan dalam menempuh pendidikan, ada semacam gugatan. Kalau seorang anak laki-laki bisa menempuh pendidikan tinggi, kenapa seorang perempuan itu enggak gitu. Nah, di sini saya suarakan bahwa perempuan minta disamakan dalam mengejar pendidikan walaupun itu ke luar kota. Tapi di sini ada kisah seorang ibu yang ternyata begitu melepas anaknya itu malah enggak pulang-pulang. Gentong Tua ini sebagai simbol tradisi bahwa perempuan, seorang ibu, bagaimanapun anaknya merantau, seorang ibu tetap menjadi kampung halaman bagi orang tuanya, bagi anaknya, tetap menjadi tempat pulang. Ketika seorang ibu tidak ada, artinya meninggal, maka seorang anak bagai kehilangan kampung halamannya. Nah, di sini sensitivitas seorang ibu bagaimana menyuarakan bagaimana perasaan seorang ibu ketika ditinggal anaknya yang mereka itu enggak pulang-pulang, artinya kayak lupa kampung halaman lah. Nah, itu di sini saya ceritakan di situ. Dan perempuan Gentong Tua ini adalah sebuah gentong, ini ada di Tanjung Bumi. Tanjung Bumi itu jenah Bengkalan. Di situ ada sejenis batik. Batik itu batik yang cukup eksklusif, kalau di sana hanya ada di Tanjung Bumi. Itu namanya batik gentongan dan prosesnya itu sangat lama, bisa berbulan-bulan dalam membuat batik gentongan, dan itu cara membuatnya itu semacam ditradisikan, artinya prosesnya itu ilmunya itu enggak dikasih ke orang lain, artinya ini secara turun temurun gitu. Misalnya ada orang luar mau belajar bagaimana bikin batik gentongan itu enggak dikasih, enggak boleh gitu.
Saya punya tetangga itu yang nikah sama orang dekat rumah, itu saya cerita. Itu gimana sih prosesnya bikin batik gentongan itu? Itu nggak boleh, Mbak. Walaupun ada orang luar mau belajar bayar sekian juta, itu nggak dikasih kata. Nggak dikasih tahu cara prosesnya gitu. Dan itu menggunakan obat alami, misalnya dari daun dari apa tuh? Dari daun jati gitu. Dari bukan bukan itu kan enggak masuk ke batik kalau itu. Dari ini ada di sini dari daun apaan gitu. Terus dari lekol and sempelen gitu. Kalau ya itu proses melalui pewarna alami dan itu mengurangi limbah katanya. Dan prosesnya di situ memang cukup lama dan harganya memang cukup mahal. Di antaranya itu ada yang 2 juta itu katanya per lembar. Nah, di sini seorang ibu di sini mempertahankan tradisi seperti itu mempertahankan tradisi leluhur. Dan dia mempunyai kisah pernah ditinggal suaminya. Dia itu menolak, maksudnya itu diajak berbisnis ke satu daerah ya sama-sama Bangkalan gitu, dia tuh nggak mau karena harus meninggalkan tradisi membatik itu, karena disitulah dia merasa ikut melestarikan warisan leluhur dan menjadi kampung halaman bagi anaknya. Karena kebanyakan ya kalau misalnya anak-anak itu pulang orang tuanya merantau, itu kan kayak nggak punya kampung halaman gitu kan. Nah, saya rasa ini untuk cerpen Gentong Tua itu isinya seperti itu, tentang seorang ibu yang tidak mau meninggalkan kampung halaman demi anaknya, tapi ternyata si anak ini merantau dan dia lupa pada orang tuanya. Dia lupa dan akhirnya si ibu meninggal dan dianggap sebagai anak yang tidak punya dan kehilangan kampung halaman karena sudah tidak ada seorang ibu tempat berpulang. Ini Gentong Tua. Terus ini ada Tambang Sapi Karapan halaman 48. Tambang Sapi Karapan ini kalau saya tanya ada yang sempat baca enggak? Kalau saya tanya sama Zainal sama Fahruz, dia itu penulis. Zainal sama Fahruz itu sama-sama penulis dan saya yakin dia itu sudah membaca. Tambang Sapi Karapan ini saya menceritakan tentang tampara leera sape, tongara leera sape. Biasanya itu kalau dalam karapan sapi itu menjadi bagian yang kadang dianggap sakral, artinya kencangi bejimat gitu. Nah, sebenarnya saya menceritakan di sini ini dari versi saya penulis, bukan versi pembaca ya. Saya menuliskan Tambang Sapi Karapan ini sebagai simbolis saja. Artinya apa? Ketika karapan sapi ini kan sebuah ajang lomba, dan itu ketika lomba menang itu yang diharapkan prestise kan, bukan sekedar hadiah. Nah, simbolisnya di sini saya anggap dalam kehidupan simbol prestise ini kayak harga diri. Orang mengejar harga diri lebih dari imbalannya, artinya jauh membentingkan harga diri daripada harta, benda atau apa. Nah, disitulah saya menganggap tambang tongara sapi ini sebagai jerat. Di sini saya menceritakan tentang seorang ayah, dia memiliki sapi karapan dan punya seorang joki. Joki ini akhirnya dinikahkan dengan putrinya, sementara putrinya tidak mau. Simbolisnya saya menganggap si joki ini sebagai perantara
Nah, tambang ini adalah jerat yang menjerat kehidupan pribadi dan kehidupan anaknya, sementara kemenangan dalam karapan sapi itu adalah prestise. Artinya apa ya? Derajat sosial, itu prestise. Dalam kehidupan bisa dianalogikan ke sana. Jadi saya tidak hanya menceritakan, oh ini menceritakan tentang sapi karapan, itu enggak. Saya tambang sapi karapan di situ sekedar simbolis memang. Artinya dalam kehidupan itu orang tua bisa menjerat kehidupan anaknya demi harga diri, demi prestise sosial, gitu. Demi kedudukan sosial. Ada yang seperti itu. Dan akhirnya di endingnya saya membuat sebuah ending orang tua yang akhirnya menjerat kehidupan dirinya sendiri. Ketika anaknya bunuh diri, terjerat oleh oleh harapan dan ambisi orang tuanya, anaknya bunuh diri, akhirnya kehidupan orang tuanya juga terjerat, akhirnya dia hidup sengsara. Nah, disitulah saya menulis tentang tambang sapi karapan, dan itu sapi karapan ini dan tambangnya sekedar simbolis, bisa dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari. Tambang itu adalah jerat dan si joki itu merupakan perantara, sementara anak kadang menjadi korban prestise kemenangan dalam derajat sosial orang tuanya. Di sini dalam menulis kita bisa menyampaikan unek-unek apa yang akan kita pikirkan gitu. Baik kita bisa memposisikan dari pihak seorang ibu, dari seorang anak, menjadi seorang istri. Di sini saya menulis tentang seorang istri yang tidak mempunyai keturunan, itu ada. Terus tentang desa yang Edo Jenika banyak tisa. Masyarakat karo banyak merantau. Akhirnya saya aja genang epok compon kasa kun orang sepo setuju kebanyakan kun orang sepo mun bangun na kasa mewah rekan kalau rumah-rumah kasa gedung-gedung lekan gedung genteng na rekan kalun, tapi kasa kebanyakan sobung sobung perempuan dengoda na pasnan gulang iding careta bila beda orang wafat mengusung jenazah nikah orang bini ampon paruh baya gulang iding neka cerita na kini kabi gula cerpen dengan judul perempuan pengusung keranda nikah bedah nang kawasan dejeh Pantura. Kebanyakan orang cukup bertenaga nikah kerja ke Malaysia beda tetete kawi ke Arab, akhirnya ajagah nang epok compon namung orang sepo nengas sepo tak bisa kerja di luar. Lihatin lapon sanika sana sebedareng orang mate, beda orang meninggal sobung ngalia kopur, sobung ngosong jenazah. Kini kapa bigule toles nika gula secara lisan ngiding ceretah dari orang setempat baru saya memikirkan, artinya seperti kata Bapak tadi, ikro ini bukan sekedar membaca, tapi mengamati, merenung, mendengar, itu ikro gitu. Baru saya menuliskannya dengan judul Perempuan Pengusung Keranda gitu. Bisa baca di halaman 48. Terus di sini ada sumur di sini gulaneka dimin ngiding nang daerah Sumenep beda makam akibat sengketa dengan famili nama keluarga makam nika minda kuburan beda toman nang Sumenep. Mi sampean pernah ngimutin, pernah mengingat di Sumenep pernah ada kasus seperti itu. Dan saya cerpenkan di situ dengan judul sumur. Di sini ada sengketa rebutan air.
Di Madura terkenal kalau misalnya munimur kan kekurangan aing. Tingkat kekurangan aing kan serang rebu. Di situ secara psikis, mengambil segi psikis, menabi orang ampun kekurangan pas cuaca panas kan tensi mudah naik. Secara psikis membangun setting dalam alur plot cerita nikah bisa dimasukkan untuk menguatkan karakter tokoh. Nikah bigule masuk akhirnya mengambil konflik ebekto timur musim sompoko kekurangan aing pesanan napa ki harga tembakau kurang stabil tapi sebagian bisa membangun rumah kayak kekurangan aing. Akhirnya mana yang lebih dikedepankan untuk makan minum apa untuk membangun rumah. Akhirnya napa ki aing jadi rebutan. Di situ kan ada pilihan yang dikedepankan, setidaknya orang membangun rumah kan ada ekonomi untuk membeli air ke pihak luar. Iya, bukan mengambil dari sumur yang seharusnya dibuat untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya mencuci, makan, minum gitu kan. Nah, di situ ada perselisihan, ada konflik di situ. Akhirnya karena terjadi konflik membuat merebut air. Karena konfliknya di situ apa ya, membawa emosi, akhirnya orang se ngampong aing se tak milu kun ngampong lahan kuburan nika pas isro pindah ngalipun kuburna kasa dia gula pertama memantik ide kasus di Sumeneb orang akibat berselisih dengan tetangga akhirnya kuburna esoro pindah nikah digula tulis dalam cerpen berjudul Sumur dimuat Republika kalau pahin tahun apa dia budi nikah halaman 110 pas kadinto beda nyurpote asina nyurpote nika menabi compo aku cak nyurpote kang menabi luar aku cak nyur geding nyurpote nika bisa bila beda pelet peteng tradisina compo nika kayak pelet kandung kadesa nyur geding erebe pasnan seram pa beda peten pa buk-buk nika tradisi neng di sana kalau nika tahu nih mau tradisi lain kini ka bigula dicerpenkan menyuarakan suara perempuan yang seorang istri yang dituntut untuk memiliki keturunan karena tidak apa ya lama tidak memiliki keturunan akhirnya si suami memilih untuk menikah lagi gitu. Ini saya masukkan bagaimana suara perempuan kayak ada kesempurnaan itu dinilai dari tidak dan ada dan tidaknya seorang anak, bisa dan tidak bisanya melahirkan seorang anak. Di situ ada ukuran ke sana gitu, di masyarakat gitu. Nah, di situ saya suarakan padahal perempuan kan tidak diharuskan untuk melahirkan, apalagi melahirkan itu bukan mengandung dan melahirkan bukan hak kita untuk mengatur kehidupan kita sendiri, itu semacam titipan kan. Kalau memiliki bayi melahirkan itu kan semacam titipan, jadi kita seharusnya tidak merasa dituntut dan tidak tertuntut gitu. Artinya kesempurnaan tidak bisa dinilai dari sana gitu. Nah, konflik di situ saya cerpenkan dengan judul nyur pote, nyur geding. Kalau kata orang sini itu nyur geding. Iya, nyur geding. Itu udah halaman 10. Pernah dimuat di majalah ini, tapi sekarang majalah Majas. Iya.
Nah, sekarang karena ini bukan sekedar bedah buku tapi ada sesi diskusi. Jika ada pertanyaan saya persilahkan, atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, baik bukan sekedar dalam acara sesi bedah bukunya, tapi secara general dari sesi literasi. Saya sebenarnya punya harapan, di sini ada seorang guru. Saya menulis ini pertama tentu dari suka membaca, dan suka membaca itu saya didorong oleh guru SD. Dulu tidak ada TK. Guru SD saya begitu ketika ada kelas kosong, guru tidak masuk, mereka menyarankan anak-anak teman-teman saya ini ke perpustakaan. Nah, dari sanalah saya menyukai buku bacaan. Dari pengalaman pribadi, saya menilai menulis ini kan modal utamanya membaca. Nah, membaca itu, dorongan membaca itu sebenarnya ada di tangan orang tua dan guru. Dan saya sebenarnya berharap di sini ada seorang guru. Artinya mewakili suara gitu. Ketika di sekolah seminggu saja anak-anak itu diwajibkan menamatkan satu buku, itu sebenarnya sudah cukup bagus. Dalam satu minggu, tidak harus dalam satu hari, tapi dalam satu minggu. Artinya ketika ada tugas si A membaca buku ini, ngambil di perpustakaan, nanti bisa diceritakan isinya apa. Nah, itu kan sudah menanamkan bibit-bibit pembaca untuk meningkatkan statistik seorang pembaca di negeri ini yang katanya sangat rendah. Sebenarnya persoalannya itu kalau menurut saya sih dari dorongan dulu, dari motivasi dulu, dan sejak dini perlu ditanamkan. Kemauan membaca itu perlu dimotivasi dari sejak kecil, bukan lantas anak kuliah disodori buku ini baca gitu. Sudah kenal Android kok. Halangannya kan, kendalanya kan kadang godaannya di sana gitu. Tapi kalau anak-anak sudah cinta buku, cinta cerita dari kecil, saya rasa itu akan lebih membekas gitu. Karena itu saya pengalaman pribadi gitu. Saya menulis itu bukan dari belajar pelatihan, tidak. Saya menulis itu secara otodidak dari membaca. Awalnya itu memang dari membaca. Dan itu didorong oleh seorang guru, bukan dari orang tua, karena orang tua itu jangankan memikirkan bacaan anaknya, memikirkan ekonomi keluarga itu sudah ruwet gitu, waktu itu. Dan saya ingin sekali ingin menyampaikan kenapa, bagaimana seandainya seorang guru itu lebih giat lagi untuk menekankan anak-anak agar suka membaca gitu. Taruhlah dalam satu minggu itu satu buku, kamu coba satu buku menamatkan dalam satu minggu, nanti saya tanya isinya. Kalau enggak ditanya isinya, takut mereka itu sekedar baca-bacaan gitu. Artinya dibuka enggak dibacanya sekilas, enggak tahu kan isinya gitu. Jadi harapan saya itu sebenarnya seperti itu, menanamkan bacaan, memotivasi kesukaan membaca itu dari sejak dini. Saya enggak menekankan anak sampean bisa menulis itu enggak, tapi bisa membaca itu, belajar membaca, suka membaca itu wajib sebenarnya, karena disitulah sumber ilmu gitu. Dan saya berharap perpustakaan ini juga menjadi wadah ke depannya. Komunitas-komunitas literasi menjadi pendamping anak-anak siswa mereka untuk menggali ilmu dari memotivasi dari bahan bacaan gitu, dari buku-buku perpustakaan. Dan harapan saya juga kepada perpustakaan ini ke depannya bagaimana
mencari informasi penulis-penulis yang menerbitkan buku, setidaknya perpustakaan itu mengarsipkannya gitu. Banyak sebenarnya penulis-penulis di Madura ini, kayak Zainal yang pakai masker gitu, dia itu penulis gitu. Misalnya saya cari bukunya Zainal di sini, saya ingin ada stok gitu. Paling minimal apa 3 buku itu setidaknya itu ada gitu. Artinya kelengkapan karya-karya penulis daerah itu saya harap ke depan akan lebih dioptimalkan lah. Di sini ada Royan Julian, itu banyak karyanya dan saya yakin perpustakaan di sini sudah mengarsipkannya gitu.